Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan punten pisan, hari ini kita juga ada kabar yang kurang mengenakan atau tidak menyenangkan, terutama ya untuk Boboto atau ya lebih khususnya untuk skuad Persib Bandung, karena beberapa pertandingan atau beberapa laga ke depan baik di Liga 1 maupun di ACL 2 ini sungguh-sungguh berat. Jadi kemungkinan akan berpengaruh sedikit gitu ya, karena salah seorang striker dari Persib Bandung yaitu Dimas Derajat resmi sudah dijatuhi hukuman oleh AFC karena ya tingkah lakunya kemarin yang menanduk pemain lawan dan mendapatkan langsung kartu merah gitu ya. Jadi AFC ini menetapkan Dimas Derajat tidak boleh bermain di 3 laga ke depan. Jadi otomatis di babak penyisihan grup ini Dimas Derajat tidak bisa memperkuat Persib Bandung lagi. Kapan bisa main lagi di ACL 2 kalau Persib Bandung lolos dari fase grup, teman-teman. Jadi kalau tidak lolos ya sekarang sisa menghadapi Lion City Sailor, lalu Port FC dan terakhir Zhejiang FC ini ya tidak bisa bermain lagi gitu ya. Jadi ya sangat disayangkan dan lebar pisan lah, karena ya Persib Bandung di satu sisi DDS katakanlah sudah sembuh gitu ya, tapi Dimas Derajat yang justru memang tidak boleh bermain lagi selama 3 pertandingan di ACL 2. Jadi ini ya apakah memang takdirnya begitu gitu ya, gantian atau bagaimana, tapi yang jelas ya memang tidak ada yang tahu ya rencana di atas lapangan hijau itu bagaimana. Tapi yang jelas di ajang ACL 2 Dimas Derajat sudah tidak bisa bermain lagi di sisa laga Persib Bandung di fase grup ini. Jadi di 3 pertandingan ACL 2 Dimas Derajat sudah tidak dipastikan bisa bermain lagi gitu ya. Jadi kalau lolos dari fase grup baru bisa bermain lagi. Nah, untuk di Liga 1 sendiri ya Dimas Derajat juga katanya minimal 12 hari harus istirahat karena pertandingan kemarin menghadapi Semen Padang ternyata mengalami hamstring katanya. Jadi hamstring ini 12 hari minimal ya Dimas harus dengan fisioterapis dan juga harus diawasi gitu ya untuk hamstringnya, dan minimal 12 hari ini ya harus dimanfaatkan secara baik-baik. Kalau tidak ya nambah takutnya nambah panjang gitu ya durasi cederanya. Jadi mudah-mudahan kita doakan juga ya segera sembuh, karena ya apa ya mengurangi menit bermain juga untuk Dimas Derajat, dan kita juga harus akui masih kekurangan ya juru gedornya gitu ya, diantara ya striker ya masa harus masang Del Pino terus di lini depan atau Ciro Alves. Nah ini juga Bojan Hodak perlu penyegaran lah, setidaknya kalau DDS sekarang sudah sembuh ya bisa masang Dimas Derajat juga gitu ya, atau ya bisa gantian. Tapi kalau sekarang ya pusing lagi aja gitu ya Bojan Hodaknya, ya itu mah tentu sudah punya solusi lah kalau untuk pelatih kepala gitu ya. Nah itu di ACL 2 tidak bisa bermain, di Liga 1 juga masih belum bisa bermain karena cedera, dan untuk terakhir ini yang mungkin apa ya kesialannya gitu ya, atau yang mungkin memang sudah takdirnya, sudah tidak dipanggil lagi oleh Sintayong teman-teman ke timnas Indonesia menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi gitu ya, karena ya itu tadi cedera hamstring teman-teman. Jadi yang dipanggil ya ada Hoki Caraka, lalu juga ada Sanata dan beberapa pemain yang lainnya. Dan ya kalaupun tidak cedera mungkin ya 50-50 ya, apakah kalaupun dipanggil agak berat juga main untuk jadi starting 11. Tapi ya kita doakanlah sementara untuk kesembuhan Dimas Derajat, karena yang paling penting ya untuk skuad Persib Bandung ke depannya, karena beberapa laga kan cukup berat di ACL ya memang sudah tidak bisa main. Di Liga 1 juga ketika 22 November mendatang menghadapi Borneo, lalu nanti ada Bali dan lain sebagainya, makin berat gitu ya. Jadi ya Persib perlu beberapa taktik baru, setidaknya pemain-pemain yang cedera ya segera sembuh lah gitu ya. Jadi saat ini pemain yang cedera Dimas Derajat hamstring, lalu juga ada Edo juga di pangkal pahanya masih
tidak nyaman gitu, dan memang ya segera kita doakan segera sembuh saja lah. Jadi belum bisa diperkirakan berapa lama, tapi ya mudah-mudahan secepatnya. Tapi kalau untuk menghadapi ACL 2 besok ya ini tergantung Bojan, katanya kalau memang ingin membawa ya mangga, tapi kalau memang masih terasa nyeri sampai besok, atau ya sampai besok lah, itu sepertinya akan ditinggal di Bandung. Jadi tidak dibawa dalam 22 atau 23 pemain yang akan dibawa ke Singapura, teman-teman. Nah, ini juga untuk yang kabar baiknya, tentu ada kabar baiknya juga dari Febri Haryadi, walaupun ya kemarin memang ada yang nanya nih, Kang, Febri sudah mulai latihan atau belum? Kayaknya sudah ada, ya memang sudah ada, tapi kan masih terpisah gitu ya, bukan latihan secara dengan skuad Persib yang lain, tapi masih terpisah dengan fisioterapis. Di sini juga kan Febri, lalu Edo dan juga Dimas itu memang ya pengawasan ketat oleh fisio Persib gitu ya, dan oleh dokter Persib juga, terus diobservasi. Jadi sampai mana tingkat kebugarannya, tingkat kekuatannya gitu ya. Jadi ya mungkin kalaupun dikit ya minimal memang tetap di putaran kedua. Kalau Febri sepertinya bermain memang di putaran kedua, teman-teman. Cuma ya melawan tim apa atau di pekan keberapa kita nggak tahu. Mudah-mudahan lebih cepat lebih baik gitu ya. Jadi ya lebih banyak opsi pilihan strategi dari Bojan Hodak gitu. Nah, ini juga kalau ngomongin masalah strategi, ini ada bocoran langsung dibocorkan oleh pelatih dari Semen Padang, oleh Almeida gitu, yang mana mungkin mudah-mudahan tidak diikuti oleh pelatih tim Liga 1 lainnya ketika menghadapi Persib Bandung. Dan ini Almeida memang terang-terangan kemarin mengatakan bahwa justru yang mengontrol permainan kemarin adalah Semen Padang, bukan Persib Bandung justru. Jadi hasil ini justru harusnya Semen Padang yang menang, teman-teman, karena ya baik itu dari strategi maupun ya nggak peduli lah menurut Almeida, possession ball-nya Persib Bandung menang, ini menang, itu menang, tapi ya tidak bisa mencetak gol selain di babak pertama, dan itu pun ya faktor keberuntungan katanya. Karena apa? Karena ya untuk kemarin menurut Almeida ya dia menyadari lah kalau untuk taktik parkir bus atau negatif taktik atau negatif football ini memang tidak menyalahi aturan apapun, bisa diterapkan oleh siapapun, dan ini memang berhasil untuk meredam serangan Persib Bandung. Dan kenapa ya Almeida berhasil membaca strategi Bojan Hodak adalah Persib pasti keluar menyerang, dan itulah celah terbesar sebetulnya. Jadi Persib sangat lemah ketika ada pemain yang memang counter attack, atau tim lawan counter attack itu Persib pasti lemah di situ katanya, dan itu bisa dimanfaatkan oleh Semen Padang. Makanya kemarin Bojan Hodak marah-marah kenapa 4 orang pemain Persib itu bisa kecolongan oleh 2 orang pemain dari Semen Padang gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi satu introspeksi dan evaluasi lagi untuk tim pelatih, untuk lini pertahanan dan beberapa pemain yang memang dikhususkan untuk menjaga person to person gitu ya. Jadi ya banyak perbaikan lah di sini, mudah-mudahan juga segera diperbaiki karena tidak banyak waktu. Besok sudah masuk fasenya taktik dan juga pengenalan atau pembacaan strategi melalui video dan lain sebagainya, sehingga tanggal 5 ketika berangkat ke Singapura juga sudah tidak ada terlalu beban gitu ya, karena ya setidaknya dicicil lah satu persatu, minimal disembuhkan dulu yang cedera, lalu juga ya mental yang paling penting. Untuk pengembalian mental seperti yang Maklok bilang kemarin, ya pemain Persib mentalnya sedang down, entah itu karena capek atau tidak, tapi ya kita juga tidak bisa menyalahkan gitu ya. Kalau memang pemain capek ya kita ngerti pasti capek, tapi ya itulah pemain sepak bola gitu ya. Kalau memang sudah jadwalnya seperti itu ya mau tidak mau, maupun ngeluh mau tidak ya tetap harus dijalanin, karena ya untuk jadwalnya kan terus jalan, tidak bisa kalau kita ngeluh tiba-tiba dikabulkan oleh PT LIB ya ditunda ini ditunda itu, tapi ya tidak mungkin juga, sehingga ya sudah manajemen pun
sudah pasrah, ya tidak masalah gitu ya kalau pelatih pemain itu mengeluh karena ya mungkin sisi emosionalnya sedang capek teman-teman. Tapi kalau sudah happy ya biasanya tidak mengeluh lah. Tapi kalau memang nanti di ACL 2 melawan Lion City Sailor itu menang, sepertinya ini akan ada hal yang baik juga lah di Persib. Apa itu ya, bisa jadi nanti saya coba kabarin masalah training center atau bagaimana, nantilah ya kita coba satu persatu dulu. Dan kita juga minta doanya untuk kesembuhan pemain yang cedera maupun pemulihan yang sedang pemulihan seperti Febri, Edo dan juga Dimas Derajat, biar bisa kembali membela Persib Bandung. Jadi untuk sementara Dimas Derajat akan absen dulu membela Persib Bandung di ACL 2 dan juga ya di Liga 1 mudah-mudahan segera kembali kalau memang tidak ada kendala di hamstringnya teman-teman. Dan mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.